Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Nawaitu ta'lim wa ta'allum wal ifadah wal istifadah lillahi ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan belajar bersama-sama kembali. InsyaAllah kita akan belajar tahsinul Quran, yaitu cara membaca Al-Quran dengan tartil, dengan tajwid yang benar. InsyaAllah kita akan belajar pada juz 29, yaitu pada surah Al-Insan, pada ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-20. Mari kita mulai, kita awali dengan membaca ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca pada ayat yang ke-11, perhatikan. Fawaqahumullahu syarra dalikal yaumi walaqahum nadratan wa surura. Perhatikan di sini qafnya berharokat fathah seperti ini. Ini dibaca panjang, panjangkan dua ketukan, dibaca fawaqahumullah. Lafaz Allah itu dipanjangkan. Makanya dibaca fawaqahumullahu syarra. Roknya di sini berharokat tasdid, ini ditekan, dimasukkan, diidghamkan, dibaca syarra. Syarra dalikal yaumi, dalikal yaumi. Alif lam qamariyah, lamnya sukun, dibaca dalikal yaumi, wawu sukun, yaumi. Walaqahum, qafnya berharokat tasdid, ini kita masukkan, kita idghamkan, dibaca walaqahum. Mim sukun bertemu dengan nun, hukumnya dibaca idhar syafawi. Jadi dibaca jelas, tidak boleh kita baca walaqahum naut. Tidak boleh, harus dibaca jelas. Walaqahum naudra. Untuknya berharokat sukun, dimatikan, dibaca naudra. Tau, fathah tanwin bertemu dengan wawu, hukumnya dibaca idgham bi ghunnah. Idgham itu artinya memasukkan, bi ghunnah itu disertai berdengung. Jadi dimasukkan dan disertai berdengung. Nadratan wa surura. Roknya dibaca panjang, ada wawu sukunnya, panjangkan dua ketukan matabi'i, dan roknya di sini dibaca mata'iwat. Cara membacanya yaitu wasurura, bukan wasururon, seperti itu. Perhatikan. Fawaqahumullahu syarra dalikal yaumi walaqahum nadratan wa surura. Selanjutnya kita baca pada ayat yang ke-12. Perhatikan cara membacanya. Wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Perhatikan di sini za-nya dibaca panjang, ada tanda fathah seperti ini. Dan di sini ada mim sukun yang bertemu dengan ba, ini hukumnya dibaca ikhfa safawi, disamarkan.
Wajazahum bima. Cara bacanya seperti itu. Lalu di sini ada huruf mim yang berharokat fathah, ada tanda alifnya matobi'i, panjangkan 2 ketukan. Bima sobaru, roknya dibaca panjang, ada wawu sukun matobi'i, panjangkan 2 ketukan. Bima sobaru janna, janna. Nun tasdid hukumnya dibaca gunnah, didengungkan. Kita baca gunnah berdengung janna. Nunnya pendek tapi jangan lupa didengungkan dulu baru dibaca nunnya, dan nunnya pendek. Jangan kita panjangkan jannatau, salah, tapi jannatau. Di sini ada fathah tanwin yang bertemu dengan wawu, hukumnya dibaca idgham bi gunnah, dibaca berdengung, dimasukkan dulu baru didengungkan. Jannatau wa hari, ya sukun, roknya dibaca panjang, matobi'i, panjangkan 2 ketukan. Wa hariro, roknya dibaca panjang, mata iwad, jangan dibaca wa hariron. Jadi mata iwad dibaca wa hariro. Fawaqahumullahu syarra dalikal yaumi walaqahum nadratan wa surura wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Selanjutnya kita baca pada ayat yang ke-13. Perhatikan cara membacanya. Muttaqi'ina fiha 'alal araik la yarawna fiha syamsan wala zamharira. Perhatikan di sini ada mim yang berharokat tasdid. Ini kita bisa baca ketika wasol bergandeng seperti ini. Wa jazahum bima sabaru jannatan wa hariram muttaqi'ina fiha. Jadi di sini ada fathah tanwin yang bertemu dengan mim. Ini kita masukkan idgham bi gunnah, dimasukkan disertai berdengung. Ciri-ciri idgham itu biasanya ada tanda tasdidnya, makanya di sini ada tanda tasdid. Tapi kalau kita berhenti waqaf maka dibaca wa hariro, mata iwad, seperti itu. Kita fokus dengan ayat yang ke-13. Perhatikan. Muttaqi'ina fiha 'alal araik. Mutta, taknya tasdid, kita tekan, kita masukkan, kita idghamkan muttaqi'ina. Hamzahnya di sini dibaca panjang, ada ya sukunnya, matobi'i, panjangkan 2 ketukan. Muttaqi'ina fiha, fiha, semuanya matobi'i, panjangkan 2 ketukan. Yang pertama ada ya sukun, ada tanda alifnya, panjangkan 2 ketukan. Fiha, alal, ada lam alif, lamnya sukun, dibaca alal araik. Mad wajib mutasil, panjangkan 6 ketukan. Muttaqi'ina fiha alal araik. Jangan alal araiki, ya tidak boleh, harus ketika berhenti itu dibaca mati huruf yang pada akhirnya. Selanjutnya la yarawna, lamnya panjang, lam alif, panjangkan 2 ketukan. Yarawna, wawu sukun, dibaca yarawna. Fiha, semuanya matobi'i, panjangkan 2 ketukan. Syam, nah, di sini ada mim sukun bertemu dengan huruf sin, hukumnya dibaca idhar syafawi, dibaca jelas, tidak boleh berdengung. Jangan kita baca syamsa, nah, tidak boleh. Harus kita baca jelas syamsau. Nah, di sini ada fathah tanwin yang bertemu dengan wawu, idgham bi gunnah, dimasukkan dan disertai berdengung. Wala, lam alif, panjangkan 2 ketukan.
zamhariro. Zamha, mim sukun bertemu dengan ha, hukumnya dibaca idhar safawi, dibaca jelas. Tadi dibaca wala zamha, jangan wala zamhari, ya tidak boleh. Wala zamhari, panjangkan roknya, ada ya sukunnya, panjangkan dua ketukan matobi'i, dan di sini roknya dibaca mata'iwa, dibaca panjang, jangan kita baca wala zamhariron, tidak boleh, harus wala zamhariro. Kita baca dari sini. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا hariro. Selanjutnya kita baca pada ayat yang ke-14. Perhatikan cara membacanya. Wadaniyatan alaihim dilanuha wa dhullilat kutufuha tadlila. Wadaniyatan, perhatikan, dalnya dibaca panjang, ada tanda alifnya matobi'i, panjangkan dua ketukan. Wadaniyatan, fathah tanwin bertemu dengan ain, hukumnya dibaca idhar halqi, dibaca jelas, jangan dibaca berdengung. Tidak boleh kita baca wadaniyatan, nah tidak boleh, harus jelas. Wadaniyatan alaihim, ya sukun dibaca alaihim, mim sukun bertemu dengan dha, hukumnya dibaca idhar syafawi, dibaca jelas, jangan kita dengungkan alaihim dila, tidak boleh, harus kita jelas alaihim dila, lamnya panjangkan, ada tanda harokat seperti ini. Dila luha, panjangkan haknya, ada tanda alifnya matobi'i, panjangkan dua ketukan. Wadulli, lamnya tasdid, kita tekan, kita masukkan, kita idghamkan. Wadullilat, taknya sukun, dibaca wadullilat kutu, toknya panjangkan, ada wawu sukunnya matobi'i. Kutufuha, haknya dibaca panjang, ada tanda alifnya matobi'i, panjangkan dua ketukan. Kutufuha tadlila, ada zal yang berharokat sukun, kita baca tad, jangan kita qalqalah tad, tidak boleh, karena zal itu bukan termasuk huruf yang memiliki pantulan suara. Jadi kita baca zal, tad, jangan kita baca tad. Perhatikan tadlila, lamnya panjang, ada ya sukunya matobi'i, panjangkan dua ketukan, dan di sini lamnya dibaca mata'iwat, dibaca panjang tadlila, jangan tadlilan. Kita baca dari sini. Wadaniyatan alaihim dhilaluha wa dhullilat kutufuha tadlila. Selanjutnya kita baca pada ayat yang ke-15. Perhatikan. Kita lanjutkan pada ayat yang ke-15. Perhatikan. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Perhatikan di sini kita identifikasi toknya berharokat fathah, ada tanda alifnya matobi'i, dipanjangkan dua ketukan. Wa yutafu alaihim, yaknya berharokat sukun, kita baca alaihim, mim sukun bertemu dengan ba, hukumnya dibaca ikhfa safawi, disamarkan. Alaihim bi'a, hamzanya ada tanda alifnya, panjangkan dua ketukan matobi'i,
bi'aniyatim. Kasrah tanwin bertemu dengan mim, hukumnya dibaca idgham bi gunnah, dimasukkan dan disertai berdengung. Bi'aniyatim min. Nun sukun bertemu dengan fa dibaca ikhfa, disamarkan. Min fiddah, min fiddah, do-nya berharokat tasdid. Ini ditekan, dimasukkan. Fiddatiu, kasrah tanwin bertemu dengan wawu, hukumnya dibaca idgham bi gunnah, dimasukkan dan disertai berdengung. Min fiddatiu wa'ak, kafnya berharokat sukun dibaca wa'ak, tapi jangan dikolkolah wa'ak, tidak boleh karena kaf itu bukan termasuk huruf yang memiliki pantulan suara ataupun kolkolah. Wa'ak, wa, panjangkan wawunya, ada tanda alifnya, panjangkan 2 ketukan matobi'i. Wa'ak, wa, bing, kasrah tanwin bertemu dengan kaf dibaca ikhfa, disamarkan. Ka, kafnya juga dipanjangkan, ada tanda alifnya, matobi'i, panjangkan 2 ketukan. Kanat, taknya berharokat sukun dimatikan. Kanat, qawa, wawunya panjang, ada tanda alifnya, matobi'i, panjangkan 2 ketukan. Ri, ada ya sukunnya, maka roknya dipanjangkan 2 ketukan. Qawari, matobi'i semuanya. Qawari ro. Kanat qawari ro. Wa yutafu alaihim bi'aniyatim min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Selanjutnya kita baca pada ayat yang ke-16. Perhatikan cara membacanya. Qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Di sini ada tanda seperti ini. Insyaallah akan kita bahas hukum-hukum tajwid. Akan kita jelaskan nanti. Jadi di sini dibaca pendek. Jangan kita baca qawarira, ada tanda seperti ini. Insyaallah nanti pada pertemuan yang akan datang, insyaallah pada pertemuan yang lain akan kita bahas tentang seputar hukum-hukum tajwid. Perhatikan di sini roknya dibaca pendek, qawari, roknya dibaca panjang. Yang pertama ada ya sukunya, panjangkan 2 ketukan, wawunya dibaca panjang, ada tanda alifnya, matobi'i, panjangkan 2 ketukan. Qawarira min fiddah, min fiddah, nun sukun bertemu dengan fa dibaca ikhfa, disamarkan. Min fiddah, tasdid, do-nya kita masukkan, tekan. Min fiddatin, kasrah tanwin bertemu dengan qaf dibaca ikhfa. Ikhfa itu artinya samar, jadi cara membacanya disamarkan. Min fiddatin qadda, dalnya berharokat tasdid, kita tekan, kita masukkan. Qaddaru, ada wawu sukunnya, maka roknya panjang 2 ketukan matobi'i. Haknya juga dibaca panjang, ada tanda alifnya, matobi'i. Qaddaruha taq, qafnya berharokat sukun, kita qalqalah, kita pantulkan suaranya. Taqdi, yaknya dibaca sukun, ada matobi'i, ada ya sukun berharokat. Ini dalnya berharokat kasroh, ada ya sukun dibaca panjang, matobi'i, panjangkan 2 ketukan, dan roknya dibaca panjang, ada tanda alif, ada fathah tanwin, maka ini dibaca matna'iwa, dipanjangkan, jangan dibaca taqdiron, tapi taqdiro. Qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Selanjutnya kita baca pada ayat yang ke-17. Perhatikan cara membacanya. Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Perhatikan ada huruf sin yang berharokat sukun, kita baca wa yusqawna, wawu sukun dibaca qawna, wa yusqawna fiha, semuanya matobi'i, dipanjangkan 2 ketukan. Fiha,
Kak sang, ada hamzah sukun dibaca kak sang, fathah tanwin bertemu dengan kaf dibaca ikhfa disamarkan kak sang ka, ada tanda alifnya kafnya maka dibaca panjang kana. Mizan juha, zatnya dibaca panjang ada tanda alifnya mad tabi'i, panjangkan dua ketukan. Kana mizan juha, haknya panjangkan ada tanda alifnya mad tabi'i, panjangkan dua ketukan. Zanja, zanja, nun sukun bertemu dengan jim dibaca ikhfa disamarkan, jadi dibaca samar zanja. Bi, ada ya sukunya, baknya dibaca panjang, panjangkan dua ketukan mad tabi'i, lamnya di sini dibaca mad iwad, jadi dibaca zanjabila. Jangan kita baca zanjabilan. Seperti itu. Wa yusqawna fiha ka sangkana mizajuha zanjabila. Selanjutnya kita baca pada ayat yang ke-18. Perhatikan cara membacanya. Ainan fiha tusamma salsabila. Di sini ada ya yang berharokat sukun dibaca ainang, fathah tanwin bertemu dengan fa dibaca ikhfa. Ikhfa itu artinya samar, jadi cara bacanya disamarkan. Ainang itu samar, fiha panjangkan fa-nya, ada ya sukunnya, dan ada haknya ini dibaca panjang, ada tanda alifnya, semuanya mad tabi'i, panjangkan dua ketukan. Tusamma mim tasid, hukumnya dibaca gunna berdengung, maka kita dengungkan. Tusam itu baru berdengung. Lalu ada tanda harokat seperti ini, maka mimnya dibaca panjang. Tusamma. Sal, lamnya sukun dibaca sal sabi, ya sukun dibaca panjang, baknya sal sabila, lanya dibaca panjang ketika tanda waqaf mad iwad. Ainan fiha tusamma sal sabila wa yusqawna fiha ka sangkana mizajuha zanjabila ainan fiha tusamma salsabila. Selanjutnya kita baca pada ayat yang ke-19. Perhatikan. Wa yatufu alaihim wildanum mukhallatuna idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'am mansura. Perhatikan toknya dibaca panjang, ada tanda wawunya mad tabi'i, panjangkan dua ketukan. Alaihim, yaknya dibaca alaihim, mim sukun bertemu dengan wawu, idhar syafawi dibaca jelas. Jangan kita dengungkan alaihim wil, nah, tidak boleh, harus jelas alaihim wil. Lamnya sukun dibaca wilda, panjangkan dalnya. Num dhammah tanwin bertemu dengan mim dibaca idgham bi gunah, dimasukkan dan disertai berdengung. Wildanum mukhalla, lamnya berharokat tasdid, kita tekan mukhalla. Duna, tanya dibaca panjang, ada wawu sukunya, panjangkan dua ketukan mad tabi'i. Idza, dalnya dibaca panjang, ada tanda alifnya mad tabi'i, panjangkan dua ketukan. Ro'aita, ada ya sukun dibaca ro'aitahum, mim sukun bertemu dengan hak dibaca idhar syafawi, dibaca jelas, jangan kita dengungkan. Idza ro'aitahum hasib, tidak boleh, harus dibaca jelas. Idza ro'aitahum hasibtahum, hasib, baknya berharokat sukun, kita baca qalqalah, kita pantulkan suaranya, dibaca hasibtahum,
mim sukun bertemu dengan lam dibaca idhar syafawi, kita baca jelas, jangan kita dengungkan. Hasibtahum lu, nah, tidak boleh. Harus dibaca jelas, hasibtahum lu. Nah, ada hamzah sukun dibaca lu am. Nah, di sini dibaca idgham bi gunnah, fathah tanwin bertemu dengan mim dibaca idgham bi gunnah, dimasukkan dan disertai berdengung. Hasibtahum lu'lu'am mang, nun sukun bertemu dengan fa tu, ini dibaca ikhfa, kita samarkan. Mangsu, panjangkan fa-nya, ada wawu sukunnya. Matopi'i, panjangkan 2 ketukan. Mangsuro, panjangkan ro-nya. Mata'iwat, jangan dibaca mangsuron, tidak boleh, harus dibaca mangsuro. Kita baca wa yatufu alaihim wildanum mukhallatuna idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'am mansura. Selanjutnya kita baca pada ayat yang ke-20. Perhatikan. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Perhatikan dalnya dibaca panjang, ada tanda alifnya. Matopi'i, panjangkan 2 ketukan. Ra'aita, ada ya sukunya, dibaca ra'aita. Thamma, mim tasdid hukumnya dibaca gunnah berdengung, didengungkan. Thamma ra'aita, ya sukun dibaca ra'aita. Na'i, ainnya panjang, ada ya sukunnya. Matopi'i, panjangkan 2 ketukan. Dan di sini ada fathah tanwin yang bertemu dengan wawu. Hukumnya dibaca idgham bi gunnah, dimasukkan dan disertai berdengung. Na'imawa, na'imawa. Mul, lamnya sukun dibaca wa mul kang, fathah tanwin bertemu dengan kaf dibaca ikhfa, disamarkan dibaca wa mul kang kabi. Baiknya dibaca panjang, ada tanda ya sukunnya. Matopi'i, panjangkan 2 ketukan. Wa mul kang kabi, baiknya dibaca panjang. Ro-nya dibaca panjang, jangan dibaca ron, mata'iwat. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita telah belajar bersama-sama, yaitu belajar tahsinul Quran, cara membaca Al-Quran dengan tartil, dengan tajwid yang benar. Dan khususnya video ini harapannya dapat memberikan panduan ataupun bimbingan khususnya kepada para pemula, para lansia yang saat ini sedang belajar ataupun mempelajari ilmu Al-Quran. Jadi penting sekali untuk kita bisa membaca Al-Quran dengan benar, kita harus mengetahui yang namanya ilmu tajwid, dan tentunya semua butuh proses, butuh waktu. Jadi para pemula, para lansia, insya Allah dengan niat yang ikhlas, bersungguh-sungguh demi proses, insya Allah nanti juga akan bisa membaca Al-Quran dengan tartil, dengan tajwid yang benar. Intinya jangan lupa ataupun istiqomah dalam belajar Al-Quran. Jangan sampai belajar Al-Quran sesuai dengan kemampuan ataupun keinginan kita. Jadi jangan sampai kita membaca Al-Quran sesuai dengan selera kita, sehingga yang panjang kita baca pendek ataupun yang pendek kita panjang. Tapi membaca Al-Quran itu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Warattilil Qur'ana tartila. Allah memberikan perintah kepada kita untuk membaca Al-Quran itu dengan tartil. Jadi sesuai dengan kaidah yang dikehendaki oleh Allah. Jadi jangan sampai kita membaca Al-Quran tidak berdasarkan kaidah yang benar. Nah, jadi penting sekali kita mengetahui yang namanya ilmu tajwid. Supaya apa? Supaya kita mengetahui huruf mana yang dibaca panjang, mana huruf yang dibaca pendek, mana yang dibaca gunnah berdengung, mana yang dibaca idhar jelas. Seperti itu. Semoga metode ini dapat memberikan manfaat, dapat memberikan contoh khususnya
bagi saudaraku para pemula, para lansia yang saat ini sedang belajar Al-Quran. Bismillah, niatkan karena mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ketika niat kita sungguh-sungguh, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita istiqomah, memberikan kepada kita kefahaman kepada agama, dan tentunya yang kita harapkan menjadikan diri kita termasuk orang yang akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat, barokah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.